Baik, kita sudah dengarkan tadi bagaimana kekhawatiran masyarakat kalau memang proporsional tertutup dijalankan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tadi Bang Saan, kemudian juga Mbak Titi. Mas Bima langsung saja berikan tanggapannya. Ya, memahami, mengerti betul kenapa sistem terbuka itu sesuatu yang cukup diminati ya. Maka PDI Perjuangan pada saat pembahasan RUU Pemilu yang kemarin juga sudah menyerahkan pada paripurna ya, kalau dulu kita sampai voting ya. Ya memang hal yang disampaikan plus minusnya antara ini sistem, dampak dan ekses itu kita kalkulasi betul gitu loh. Jadi PDI Perjuangan sudah sepakat terbuka. Sampai hari ini PDI Perjuangan ikut memutuskan sistem pemilu secara terbuka dan menerima secara terbuka. Kita siap terbuka. Tapi kalau toh tertutup kita siap. Gitu kan. Nah, keputusan MK sekarang ini kan mengingatkan pada proses pembahasan kita di Pansus. Konsistensi PDI menyatakan tertutup sebagai satu sistem demokrasi berdasarkan kepartean, sehingga yang namanya rekrutmen kader, tempat pendidikan kader, pilihan kader, salah benar itu adalah partai politik. Republik ini kalau sampai kacau balau, yang salah partai politik. Kalau sampai milih presiden, milih DPR, milih DPRD, yang salah itu partai politik kalau itu memang situasinya menjadi amburadul. Yang disalahkan itu partai. Kalau DPR-nya nggak pecus bahas anggaran, kalau DPR-nya nggak pecus bahas fungsi pengawasan dan legislasi, itu adalah partai politik, bukan perorangan. Ya. Jadi kalau sampai kader-kadernya yang dipilih rakyat itu tidak benar, yang diusung oleh partai politik, rakyat punya hak mengadili setiap 2 tahun, 5 tahun sekali. Ya. Oh ini oligarki yang bermuara pada kepentingan kelompok, individu, keluarga, adil 5 tahun lagi. Gitu. Karena konstitusi mengatakan bahwa pemilu legislatif ada partai politik. Kalau ada kemacetan pembahasan undang-undang yang berorientasi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan kapital misalnya, di drive kepentingan modal ya. Kalau semua DPR-nya itu pengusaha, terus semua aturan urusannya dibawa ke kepentingan pemodal ya, atau pengusaha, yang salah adalah partai politik. Ini tanggung jawab dulu ya. Tapi sekali lagi, kita memahami kawan-kawan fraksi yang sekarang setuju terbuka, PDI pun sudah setuju kok terbuka. Kita gedok, ya, paripurna terbuka, udah tidak ada voting lagi. Bahwa kemudian ada Mahkamah Konstitusi, ada yang melakukan judicial review. Nah ini sebagai wacana schooling politik. Tapi sekali lagi kita paham betul masyarakat suka terbuka. Ya. Tapi kan kita nyiapkan kader yang benar-benar, ya, tiba-tiba kalah sama pemodal pengusaha di bawah. Sekarang partai politik males bikin kader, cari aja pengusaha, cari aja mantan lurah, cari aja mantan-mantan yang kira-kira terkenal, punya duit, ya kan? Nanti bayar rakyat, selesai. Mendorong instan kalau menurut Anda berarti dengan terbuka. Jadi tadi Mbak Lili mengatakan bahwa, Mbak Titi mengatakan eksesnya semua punya ekses. Tadi disebutkan kalau tertutup eksesnya itu adalah oligarki yang bermuara pada kepentingan kelompok keluarga. Menutup diri dari berbagai kader-kader yang potensial untuk ditaruh nomor 1, 2. Adil 5 tahun sekarang, 5 tahun lagi. Ini kan. Kemudian kalau terbuka eksesnya, partai politik malas bikin kader. Comot-comot aja. Mantan lurah, mantan apalah, nggak ada kaderisasi. Tapi sehingga partai politik sebagai proses rekrutmen dan tempat kaderisasi. Kaderisasi ini nggak mudah loh ya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, baca undang-undang, cari data. Ini kan bukan pekerjaan yang kemudian di-hire begitu aja. Harus disiapkan. Nah, irisannya gimana kan gitu. Kita kan cari solusi. Tapi sekali lagi, PDI memahami, mengerti betul kenapa ada resistensi kawan-kawan fraksi di DPR. Ya. Karena kita ikut memutuskan, PDI ini setuju terbuka. Sekarang Mahkamah Konstitusi mempersoalkan, kita kembali ke argumentasi lama. Tapi PDI mau terbuka, tertutup, siap. Baik Mas Bima, mungkin kepada dua narasumber lainnya kami hanya bisa berikan kesempatan untuk bisa memberikan pernyataan penutup di waktu yang sangat singkat. Silakan Mbak Titi terlebih dahulu, Mbak Titi.
Ya, saya kira kita berfokus saja pada pemilu 2024 karena bagaimanapun sejak awal pelaksanaan tahapan pemilu itu sudah dalam desain sistem pemilu yang Tahapannya diatur sudah Undang-Undang 7 2017 sudah berjalan dan juga pencalonan sudah berlangsung dalam desain sistem proporsional terbuka. Evaluasi memang diperlukan. Jadi evaluasi itu yang harus dilakukan serius pasca 2024 dengan betul-betul berorientasi pada pembangunan demokrasi dan penguatan kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi saya kira kita hormati, kita berikan kepercayaan untuk memutus sesuai fakta persidangan, nilai-nilai konstitusi dan penguatan masa depan demokrasi kita. Kita percaya Mahkamah akan berpikir panjang. Ini bukan hanya soal satu lembaga, tapi ini soal masa depan kita semua Indonesia. Baik. Jadi saya tidak mau berspekulasi, tapi saya meyakini Mahkamah akan berdiri di atas konstitusi. Baik, singkat saja juga penutup dari Bang Saan, silakan Bang Saan. Ya, semua tahapan kan sudah berjalan. Partai politik sudah merekrut dan sudah mendaftarkan ke KPU. Yang berakhir tanggal 14 Mei yang lalu. Dan semua partai saya rasa termasuk juga Mas Bima itu tetap mendaftarkan caleg-caleg ke KPU juga dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017 di mana sistem pemilunya masih proporsional terbuka kan itu. Yang kedua, KPU juga sudah menyiapkan semua tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Terakhir kami di Komisi 2 konsultasi dengan KPU, desain kertas suara dan sebagainya juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Dan masyarakat juga tentu sudah mengetahui bahwa pemilu 2024 yang akan datang tetap masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017. Maka kami pun berharap bahwa Mahkamah Konstitusi juga bisa memahami itu semua, mengerti itu semua, sehingga Mahkamah memutuskan juga benar-benar berdasarkan tadi pengembangan demokrasi kita ke depan, demokrasi yang sehat, berkualitas, demokrasi yang terus tumbuh subur di Indonesia, tentu juga memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya. Jadi saya yakin Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan itu semua. Baik, Bang Saan Mustafa terima kasih, kemudian juga Mbak Titi terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Mas Bima juga terima kasih sudah datang. Ada opsi, Putri. Yang Singkat bagus. saja. Terbuka untuk 2024, tertutup untuk 2029. Saya kira itu lebih bijak. Masih akan ada pembahasan untuk pemilu Kemungkinan berikutnya. ini subjektif loh ya. Oke, baik. Mas Bima terima Mungkin. kasih. Baik, dan perbincangan ini juga menutup jumpa kita malam hari ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan dua sisi yang juga masih membahas mengenai keputusan Presiden Joko Widodo, keinginannya untuk bisa cawe-cawe dalam pemilu 2024. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.